Suasana Istanbul membara oleh laga akbar Fenerbahce versus Vakif Ban. Langit malam dihiasi cahaya lampu stadion yang menyorot lapangan seperti panggung pertunjukan agung. Suara riuh supporter menggema ke segala penjuru kota, menandai malam yang akan dikenang dalam sejarah voli Turki. Dari tribun, suara genderang, teriakan semangat, dan yel-yel bercampur jadi satu. Warna kuning dan biru mendominasi, lambang kebanggaan Fenerbahce. Di antara lautan manusia itu, bendera kecil Indonesia berkibar tinggi, tanda harapan yang datang dari jauh. Spanduk bertuliskan, Welcome Megawati, berkibar di dinding tribun timur. Semua mata tak hanya tertuju pada jalannya pertandingan, tetapi juga pada satu nama yang tengah menjadi perbincangan hangat, Megawati Hangestri Pertiwi, bintang dari Asia Tenggara. Dunia voli menanti debut sang opposite hitter yang bersinar di Liga Korea. Malam itu, Istanbul bukan sekadar kota tua dengan sejarah megah. Ia menjadi panggung dunia, dan Megawati, bintang yang ditunggu untuk bersinar. Melissa Vargas tampil dominan sejak peluit pertama. Setiap loncatannya seperti ledakan yang memecah udara, dan spike kerasnya terus membombardir Vakif Ban tanpa ampun. Fenerbahce unggul, tapi ada satu hal yang mengganjal di hati para penonton. Kamera televisi beberapa kali menyorot bangku cadangan. Di sana duduk Megawati, mengenakan jaket tim dan masker, menatap pertandingan dengan tenang namun penuh fokus. Sesekali dia berdiri, memberi semangat dari pinggir lapangan, tapi belum juga dipanggil pelatih. Desas-desus mulai muncul di sosial media. Mengapa Mega belum dimainkan? Tanya seorang jurnalis voli. Beberapa fans Fenerbahce mulai berspekulasi bahwa pelatih menyimpan Mega untuk momen krusial. Publik mulai bertanya, apakah ini sekadar debut simbolik? Ataukah Megawati disiapkan sebagai kartu truf Fenerbahce untuk mengguncang set berikutnya? Dalam keheningan itu, Mega menunggu. Tenang. Fokus. Seperti panah yang ditarik mundur sebelum dilepaskan. Peluit set kedua berbunyi, dan stadion mendadak hening saat Megawati berdiri dan melepas jaketnya. Pelatih memberi isyarat, dan Mega berjalan masuk ke lapangan. Sorakan pun pecah, lebih keras dari ledakan kembang api malam tahun baru. Spike pertamanya datang tak lama setelah servis. Umpan akurat mengarah padanya, dan Megawati melompat. Dalam sepersekian detik, bola mendarat keras di zona pertahanan Vakif Ban. Poin. Dan bukan sekadar poin, tapi sebuah pernyataan. Para pemain lawan mulai gelisah. Pelatih Vakif Ban langsung menginstruksikan timeout. Fenerbahce, yang sempat goyah di akhir set pertama, kini mulai menemukan taringnya kembali. Semua berkat satu pemain, Megawati. Setelah poin itu, atmosfer stadion berubah. Penonton bersorak lebih kencang, energi tim meningkat, dan narasi pertandingan pun berubah. Dunia menyaksikan momen itu, saat Megawati menjawab dunia, bukan dengan kata, tapi dengan spike. Kehadiran Megawati seperti angin segar yang membangkitkan seluruh pemain Fenerbahce. Ia tidak hanya mencetak poin, tapi juga membawa semangat baru dalam formasi. Tatapan tajamnya dan sikap profesionalnya memberi dampak psikologis yang besar bagi rekan setim. Setiap rally kini terasa lebih bergairah. Vargas, yang sebelumnya tampil dominan sendiri, kini tampak bersemangat bermain berdampingan dengan Mega. Passing menjadi lebih akurat, blok lebih rapat, dan cover lebih cepat. Pelatih Fenerbahce pun tampak puas. Ia beberapa kali mengangguk melihat kerjasama yang mulai terjalin. Di bangku cadangan, para pemain cadangan ikut berdiri tiap kali Mega mencetak angka. Penonton pun mulai berseru serempak, "Miga! Miga!" Nama itu kini menjadi nyanyian. Tak sekadar pengisi bangku cadangan, Megawati kini jadi nyawa baru yang membakar semangat Fenerbahce. Megawati dan Melissa Vargas mulai menunjukkan kombinasi maut yang mengejutkan publik. Serangan mereka datang silih berganti. Vargas dengan kekuatan ledaknya, Megawati dengan akurasi tajam dan variasi arah spike yang sulit ditebak. Pertahanan Vakif Ban mulai compang-camping menghadapi dua monster serangan dari dua benua. Setter Fenerbahce mulai lebih berani memainkan tempo cepat. Terkadang bola diarahkan ke Vargas untuk membuka blok, lalu umpan tipuan justru diarahkan ke Megawati. Penonton bersorak tiap kali kombinasi ini berhasil, seolah menyaksikan duet legenda lahir di depan mata mereka. Vakif Ban kehilangan kendali. Beberapa pemain mulai saling menyalahkan, dan pelatih mereka terlihat frustrasi dari pinggir lapangan. Set ketiga pun menjadi milik Fenerbahce tanpa banyak perlawanan. Aura dominasi mulai tercipta. Namun yang paling mencuri perhatian bukan hanya kemenangan Fenerbahce,
melainkan chemistry yang mendadak tumbuh antara Vargas dan Mega. Kamera beberapa kali menangkap senyum mereka setelah rally panjang. Tanpa perlu banyak bicara, keduanya mulai saling paham. Dua bintang dari belahan dunia berbeda, kini bersinar bersama. Set keempat dimulai dengan tekanan besar dari Vakif Ban. Mereka tak ingin kalah begitu saja, dan mencoba mengubah strategi. Serve tajam, spike cepat, serta rotasi pemain dilakukan demi meredam serangan Fenerbahce. Tapi Megawati tetap tenang. Sebuah rally panjang terjadi saat skor Desember 11. Bola berganti sisi 5 kali, dan akhirnya Megawati mendapat kesempatan. Ia melompat dari sisi kanan lapangan, mengarah ke zona 5 yang kosong, boom. Bola mendarat tepat di garis belakang. Spike tercepat malam itu, dan penonton langsung berdiri memberi tepuk tangan meriah. Rekaman ulang menunjukkan kecepatan bola Mega mencapai rekor baru malam itu. Bahkan komentator Turki pun terdiam sejenak sebelum berkata, itulah kekuatan dari Asia yang sesungguhnya. Dentuman di zona 5 itu bukan hanya poin biasa, itu adalah peringatan keras bagi semua tim. Vargas, yang melihat momen itu dari belakang, hanya mengangguk pelan dan tersenyum. Tak ada kata-kata, tapi jelas terlihat, ia mengakui kekuatan Megawati. Dari rivalitas, kini tumbuh rasa saling hormat yang menguatkan tim. Dan Fenerbahce makin sulit dihentikan. Usai pertandingan, kamera langsung mengarah ke Vargas untuk wawancara. Ditanya soal performa tim, ia menjawab singkat namun menggigit, "That's not just a spike, that's a message." Kalimat itu langsung jadi viral, dibagikan oleh ribuan akun olahraga di seluruh dunia. Media mulai menulis headline, Megawati, The Silent Thunder from Indonesia. Julukan itu melekat karena gaya bermainnya yang tenang, namun mematikan. Tak banyak selebrasi, tak banyak bicara, tapi tiap aksinya di lapangan selalu berdampak besar. Pakar voli Eropa mulai menyoroti statistik Megawati, presentase akurasi spike tinggi, efisiensi serangan luar biasa, dan adaptasi cepat dengan sistem baru. Dalam semalam, namanya langsung melesat ke daftar pemain yang patut diperhitungkan di Liga Turki. Penonton pun mulai memujanya. Anak-anak kecil mengenakan jersey bernama Mega 17 dan orang tua menyebutnya pemain yang rendah hati namun berbahaya. Megawati telah resmi menancapkan namanya sebagai petir yang tak terdengar, tapi menghancurkan saat menyambar. Vakif Ban makin kehilangan arah seiring masuknya set ketiga. Serangan mereka yang sebelumnya terorganisir kini penuh kesalahan. Serve yang melebar, blok yang telat, dan koordinasi yang kacau membuat permainan mereka seperti tim yang kehilangan identitas. Aura panik mulai terasa di wajah para pemainnya. Di sisi lain, Megawati semakin menggila. Spike kerasnya seperti badai yang tak berhenti mengguyur pertahanan Vakif Ban. Bahkan libero lawan terlihat mulai frustasi, beberapa kali menunduk tiap kali bola dari Mega menukik tepat di depannya. Tekanan mental yang diberikan Mega tak hanya dari poin, tapi dari energi yang tak tergoyahkan. Fenerbahce menguasai semua lini. Blok mereka tajam, cover sempurna, dan transisi cepat ke serangan membuat lawan tak punya ruang bernapas. Dalam waktu singkat, set ketiga pun dikunci dengan keunggulan telak. Tak ada perlawanan berarti. Skor akhir 3-0. Bukan hanya kemenangan, tapi dominasi total. Sorak-sorai meledak saat peluit terakhir berbunyi. Mega menatap ke arah tribun, lalu meletakkan tangan di dada, menghormati publik Istanbul yang kini mulai mencintainya. Beberapa menit setelah laga, nama Megawati Hangestri melesat jadi trending topik global. Dari Twitter hingga Instagram, highlight spike-nya dibagikan jutaan kali. Influencer olahraga dari Eropa hingga Amerika menyebutnya sebagai Asia's Secret Weapon Unleashed. Media-media besar menulis artikel dengan judul mencolok, Megawati is no longer just Indonesia's treasure, she is the world's wonder. Penyebutan itu bukan basa-basi. Statistik dan visual permainan Mega berbicara dengan jelas, ia istimewa, dan dunia mulai sadar. Namun di tengah gemuruh sorotan, Mega tetap seperti biasanya, tenang dan rendah hati. Dalam wawancara, ia hanya berkata, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk tim. Semua karena kerjasama dan kepercayaan dari pelatih dan rekan-rekan. Jawaban itu makin membuatnya dicintai. Tak butuh banyak kata. Dunia sudah melihat dan jatuh hati. Bukan hanya karena spike-nya yang keras, tapi karena kepribadian yang kokoh di tengah badai pujian. Inilah hari ketika Megawati resmi milik dunia. Kisah perjalanan Mega mulai dikupas berbagai media. Dari lapangan tanah di Jember, Jawa Timur, hingga panggung megah Istanbul.
Dari pemain muda yang dicibir karena tubuhnya berbeda, hingga menjadi simbol kekuatan Asia Tenggara di jantung Eropa. Klip masa kecil Mega bermain voli di desa mulai beredar. Wartawan Indonesia mulai memproduksi dokumenter mini, dari kampung ke kasta dunia. Masyarakat Indonesia bangga, air mata haru membanjiri komentar netizen. Sosok Mega bukan hanya atlet, tapi inspirasi nyata. Menpora RI pun ikut memberikan pernyataan resmi. Hari ini, anak bangsa bukan sekadar hadir di panggung dunia. Ia menaklukkan. Pernyataan itu langsung dijadikan kutipan nasional dan viral di berbagai platform. Di tribun selatan Stadion Fenerbahce, sebuah pemandangan menggetarkan terjadi. Spanduk besar bertuliskan, Indonesia bangga padamu. Mega, berdampingan dengan bendera Turki dan merah putih. Dunia menyaksikan persatuan itu, bahwa olahraga mampu menyatukan dua negeri lewat satu nama. Setelah pertandingan berakhir, radar pencari bakat Eropa langsung aktif. Klub-klub elit dari Italia dan Rusia mulai menyebut nama Megawati dalam pertemuan internal mereka. Mereka tak bisa menutup mata, ada pemain luar biasa yang mungkin tak lama lagi jadi rebutan. Statistik dari laga debut Mega mencengangkan, 89% spike sukses, 0 error, 3 blok, 2 AC. Angka-angka itu lebih dari sekadar data. Mereka menyampaikan satu hal, Fenerbahce mendapatkan berlian sebelum klub lain sadar berlian itu ada. Pakar voli Eropa menyebut Mega sebagai trendsetter baru dari Asia. Jika sebelumnya klub-klub hanya melirik Brasil atau Serbia, kini mata mereka mulai melirik ASEAN dan Fenerbahce dinilai sebagai klub paling visioner musim ini. Pujian demi pujian datang, tapi Mega tetap membumi. Ketika ditanya tentang kemungkinan pindah klub musim depan, ia hanya menjawab, saya fokus ke pertandingan selanjutnya. Bukan ke spekulasi. Dan publik makin menghargainya karena itu. Chemistry antara Vargas dan Megawati menjadi topik hangat. Dalam sesi latihan terbuka, kamera menangkap interaksi mereka yang penuh tawa dan saling memberi masukan. Tak ada persaingan, hanya saling dorong untuk jadi lebih baik. Pelatih Fenerbahce memberikan pernyataan yang mengejutkan dalam konferensi pers. Saya punya dua senjata terbaik di dunia, dan keduanya tidak pernah saling cemburu. Itu hadiah terbesar musim ini. Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari jurnalis. Keduanya kerap terlihat saling menenangkan saat satu sama lain membuat kesalahan. Tak ada sikap bintang, hanya dua pejuang yang ingin menang bersama. Aura seperti ini yang menurut pengamat, sangat langka di level profesional. Dengan performa mereka yang saling mendukung, Fenerbahce mulai dijagokan sebagai calon kuat juara liga. Kombinasi Mega Vargas dianggap bukan hanya berbahaya, tapi juga mengubah wajah permainan modern, sebuah aliansi tanpa ego. Namun kesuksesan selalu mengundang reaksi. Forum-forum supporter Fakif Ban mulai menyindir kemenangan Fenerbahce. Mereka menuding Mega hanya menang karena sistem tim, bukan kualitas individu. Beberapa bahkan meremehkan Mega sebagai produk viral sementara. Media netral pun mulai mempertanyakan, apakah Fakif Ban terlalu cepat menyerah? Apakah pelatih mereka salah membaca taktik Fenerbahce? Kritik ini menciptakan gelombang diskusi yang memanas di media olahraga Turki. Namun pelatih Fenerbahce, Abondanza, menanggapi semua dengan senyum. Dalam wawancara, ia hanya berkata santai, biarkan Megawati terus menciptakan kebetulan setiap minggu. Kalau itu terus terjadi, berarti itu bukan kebetulan. Sebuah sindiran elegan yang mengunci mulut para pengkritik. Mega pun tak menggubris. Ia memilih menjawab dengan latihan, bukan komentar. Di balik senyum tenangnya, ada keyakinan dalam diri, bahwa jawaban terbaik bukan lewat debat, tapi lewat titik-titik angka di papan skor. Di ruang ganti Fakif Ban, suasana murung. Pelatih mereka berjalan pelan ke tengah ruangan dan hanya berkata satu kalimat, kita baru saja dikalahkan oleh sejarah. Tak ada kemarahan, hanya pengakuan akan kehebatan lawan yang tak terbantahkan. Sementara itu, di ruang ganti Fenerbahce, suasana haru mengalir. Beberapa pemain yang awalnya skeptis pada kehadiran Megawati kini menitikkan air mata. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar kemenangan, tapi momen perubahan besar dalam sejarah klub. Mega dipeluk satu persatu oleh rekan setimnya. Saat giliran Vargas, ia hanya berbisik, let's say what tonight you made history. Ucapan itu direkam kamera, dan video tersebut viral hanya dalam hitungan jam. Malam itu, para pemain lawan bukan hanya mengakui Mega sebagai musuh tangguh. Mereka menghormatinya sebagai simbol perubahan dalam dunia voli. Sebuah kekalahan yang menyakitkan, tapi juga membuka mata tentang betapa besar dampak satu pemain pada permainan.
Seluruh dunia kini mulai melihat Asia Tenggara dengan hormat baru. Jika dulu pemain dari kawasan ini diremehkan, kini mereka mulai dilirik dengan penuh rasa ingin tahu. Megawati membuka pintu, dan mungkin akan diikuti banyak talenta lainnya. Namun publik tahu, tantangan ke depan justru lebih besar. Apakah Megawati mampu menjaga performa? Apakah ini awal dari konsistensi atau hanya satu malam ajaib? Semua kini menanti pertandingan berikutnya. Mega tahu, spotlight ini tak boleh membuatnya lengah. Ia terus berlatih dengan disiplin, menjaga pola makan, dan menjauhi euforia berlebihan. Di ruang kecil apartemennya di Istanbul, ia menuliskan satu kalimat di jurnal pribadinya. Tetap lapar, tetap rendah hati. Dunia boleh berdecak kagum, tapi Megawati tahu satu hal, ini baru awal. Jalan panjang masih terbentang, dan ia siap berlari di depan, menulis sejarah demi sejarah untuk Indonesia dan dunia.